Baik, sebelum saya ingin presentasikan hasil skripsi saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fernando Tambunan dengan NIM 185214156. Dosen pembimbing saya ada Bapak Pak Prasetyadi dan juga ada Bapak Yosef Agung. Judul yang saya bawa ini adalah unjuk kerja air lift pump dengan diameter pipa riser bertingkat setengah sampai 1 inci menggunakan mesin kompresor. Latar belakang. Pompa sangatlah penting dan berguna dalam kehidupan setiap umat manusia untuk berbagai hal. Pompa adalah suatu mesin untuk menggerakkan fluida dari tempat bertekanan rendah menuju ke tempat bertekanan yang lebih tinggi. Pompa pada umumnya memiliki berbagai macam bentuk, jenis, dan variasi tergantung pada kapasitasnya, tinggi sap, jenis zat cair yang diangkat, penggeraknya, tempat instalasi, dan kondisi lainnya seperti Sulaso dan Tahara tahun 2020. Lift pump adalah suatu alat yang dapat mengangkat cairan atau campuran cairan dan bahan padat melalui pipa vertikal dan sebagian terendam dalam cairan melalui udara yang terkompresi dimasukkan ke dalam pipa dekat ujung bagian bawah seperti yang ditulis pada Setia tahun 2016. 1. Identifikasi masalah. Identifikasi masalah dapat diketahui itu ada 1, bagaimana pengaruh variasi rasio terendam terhadap debit air dan efisiensi pemompaan. Yang kedua, pengaruh perbandingan pipa riser 1 inci, setengah inci, 1 inci, bertingkat setengah sampai 1 inci dengan variasi rasio terendam 1:2, 3:8, 1:4 terhadap debit air yang dihasilkan dan hasil efisiensi. Yang ketiga, mengetahui bentuk pola aliran pada pemompaan air lift pump. 2. Rumusan masalah. Penelitian ini memiliki beberapa pertanyaan, yaitu 1. Bagaimana pengaruh variasi rasio terendam pada debit air dan terhadap efisiensi yang dihasilkan. Yang kedua, bagaimana pengaruh ukuran diameter pipa riser setengah 1 inci bertingkat setengah sampai 1 inci dengan variasi pipa rasio terendam 1:2, 3:8, 1:4 terhadap debit air yang dihasilkan dan hasil efisiensi pipa bertingkat. Pipa bertingkat. 4. Batasan masalah. Diulang. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini sebagai berikut, yaitu 1. Mengetahui hasil debit air dan efisiensi terhadap variasi rasio terendam. Yang kedua, mengetahui perbandingan hasil debit dan efisiensi pada pipa riser setengah inci, 1 inci, bertingkat setengah sampai 1 inci dengan variasi pipa rasio terendam 1:2, 3:8, 1:4. Yang ketiga itu mengetahui bentuk pola aliran pada setiap variasi rasio terendam. Nomor 4, batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Pengukuran dilakukan untuk mengetahui hasil debit air dan efisiensi dari setiap variasi rasio terendam pada pipa riser setengah 1 inci bertingkat setengah sampai 1 inci. Yang kedua, ada pipa riser menggunakan diameter 1,5 inci, 1 inci bertingkat setengah sampai 1 inci. Nomor 3, variasi rasio terendam meliputi 1:2, 3:8, dan 1:4. Yang keempat, debit udara yang akan digunakan ada 5 variasi, yaitu 30, 25, 10, 25, 20, 15, dan 10. Yang kelima, panjang pipa terendam itu ada 2 meter, 1,5, dan 1 meter. Yang keenam, fluida yang diuji adalah air tawar. Manfaat penelitian. Nomor 5, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini yaitu dapat digunakan untuk mengembangkan hasil kinerja dari efisiensi lift pump pada masyarakat. Yang kedua, dapat digunakan untuk tambahan referensi, data beserta pengetahuan tentang pompa air lift pump. Yang ketiga, memberikan hasil data dalam penelitian air lift pump dan dikembangkan lagi. Next. Ini adalah objek penelitian yang dimana dapat dilihat ini adalah skema air lift pump yang saya gunakan untuk mengerjakan penelitian saya. Lanjut. Ini adalah gambar pola aliran yang dimana ada pola aliran pipa rasio terendam 50%, ada juga pola aliran pipa rasio terendam 37,5%, dan ada pola aliran pada rasio terendam 25%. Ini adalah
tabel rata-rata debit air pemompaan pada setiap variasi ukuran diameter pipa berasir bertingkat dan air terendam, yang dimana data-data yang mentah itu saya saring lagi, saya kerjakan, dan saya cari nilai debit airnya, dan setelah saya sudah mendapatkan debit airnya, saya masukkan ke dalam bentuk tabel. Nah, ya, dapat dilihat ini ada diameter bentuk ada tabel diameter pipa racer 1 inci, ada juga diameter pipa racer setengah sampai 1 inci, dan juga ada diameter pipa racer setengah sampai 1 inci. Nah, dapat diketahui juga dalam debit air yang dihasilkan ini ada di mana yang tidak menghasilkan debit air, yaitu terdapat pada ukuran diameter pipa racer setengah 1 inci dan diameter pipa racer setengah sampai 1 inci, yaitu pada rasio terendam 25%, dapat dikarenakan karena air yang air itu hanya mencapai ketinggian maksimum, begitu. Ini adalah tabel efisiensi pemompaan pada setiap variasi ukuran diameter pipa racer dan air terendam. Jadi ketika saya sudah mencari debit airnya, maka dari itu saya mencari nilai efisiensinya. Nah, ketika saya sudah mensimulasinya dan saya sudah mendapatkan nilai efisiensinya dari setiap ukuran, maka dari itu saya masukkan ke dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada untuk ukuran diameter pipa racer 1 inci, ada juga untuk diameter pipa racer setengah inci, dan ada diameter pipa bertingkat setengah sampai 1 inci. Ini adalah gambar grafik debit pemompaan sebagai fungsi debit udara. Dapat diketahui setiap debit udaranya dinaikkan, maka debit air yang dihasilkan semakin meningkat. Seperti pada gambar grafik pompa dengan rasio bagian terendam 50% dan juga bagian terendam 37,5% dan juga pada bagian terendam 25%. Nah, akan tetapi ada pipa ukuran yang tidak naik debit airnya, bahkan hanya stabil. Nah, itu pada pipa ukuran setengah inci. Nah, dapat dilihat setiap debit udaranya dinaikkan, debit air yang dihasilkan itu tidak meningkat, melainkan dia stabil atau bahkan turun, seperti pada rasio terendam 50% dan juga pada rasio terendam 37,5%. Dapat dilihat dan itu membuktikan bahwa diameter setengah inci jika diperkecil diameternya, maka debit air yang dihasilkan belum tentu dapat meningkat. Lanjut. Ini adalah gambar debit udara yang dimana saya membedakan, saya memvariasikan rasionya. Berbeda dengan yang tadi, kalau yang tadi itu dia memvariasikan setiap pipa ukurannya. Nah, untuk ini saya memvariasikan setiap rasionya. Itu ada juga untuk pipa racer 1 inci, dan juga ada pipa racer setengah inci dan pipa racer setengah sampai 1 inci. Nah, dapat dilihat bahwa benar rasio semakin besar debit udara yang dinaikkan, maka debit air yang dihasilkan semakin besar juga, seperti pada pipa ukuran 1 inci dan juga pipa bertingkat setengah sampai 1 inci. Nah, juga saya sudah jelaskan bahwa untuk pipa diameter racer setengah inci, dia mengalami peningkatan, akan tetapi ketika dinaikkan debit udaranya, dia hanya mengalami debit air yang stabil. Seperti itu. Terima kasih, lanjut lagi. Ini adalah gambar grafik efisiensi yang dimana ada rasio terendam 50%, rasio terendam 37,5%, dan rasio terendam 25%. Menyimpulkan bahwa setiap debit udara yang dinaikkan atau debit udara dinaikkan, maka hasil efisiensi atau nilai efisiensinya semakin mengecil atau semakin rendah. Dapat dilihat pada gambar grafik ini. Kesimpulan.
Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu satu, dengan memperbesar ukuran diameter pipa serta memvariasikan pipa riser dan debit udara dapat meningkatkan debit air secara signifikan. Yang kedua, diketahui bahwa debit air terbesar adalah rasio 50%, yaitu pada ukuran diameter pipa riser setengah 1 inci dan setengah sampai 1 inci, sedangkan debit air terendah adalah rasio 25% pada diameter pipa riser 1 inci dan setengah sampai 1 inci. Untuk nilai efisiensi terbesar terdapat pada rasio 50% dan 25%, yaitu 43,02%, 59,16%, 44,43%, dan 95,58%. Sedangkan untuk nilai efisiensi terkecil adalah rasio 25%, yaitu 2,1%, 5,1%, 4,18%. Yang ketiga, pada pola aliran yang didapat pada rasio 50, 37,5, dan 25%, pola aliran yang didapat itu bubbly, slug, dan shroud. Ada pula juga dengan adapun juga saran dalam penelitian ini, yaitu satu, pada pengujian selanjutnya dapat dilakukan penambahan rasio pipa terendam yang digunakan. Yang kedua, untuk pengujian selanjutnya dapat dilakukan dengan meningkatkan debit udara yang digunakan. Yang ketiga, pengujian selanjutnya dapat meneliti dampak yang terjadi pada pipa ukuran head diameter setengah terhadap debit air jika diameternya diperkecil. Yang keempat, pengujiannya selanjutnya melakukan penambahan jenis seperti air kotor. Mungkin presentasi saya hanya sampai di sini. Sekian dan terima kasih.